Alam merupakan salah satu jenis ekosistem sederhana yang dibuat manusia yang termasuk ke dalam ekosistem air. Berdasarkan hasil observasi saya mengenai ekosistem kolam ini diperoleh komponen abiotik diantaranya yaitu air, cahaya matahari, tanah atau lumpur dan udara. Sedangkan komponen biotiknya terdiri dari eceng gondok, pohon dan hewan atau mikroorganisme lainnya. Aliran energi yang terjadi pada ekosistem sawah dimulai dari cahaya matahari yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis di mana tanaman berperan sebagai produsen yang menghasilkan bahan makanan berupa karbohidrat. Lalu bahan makanan ini akan dimanfaatkan oleh ikan-ikan kecil dan zooplankton sebagai konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua hewan karnivora seperti ikan mas. Setelah itu konsumen kedua akan dimakan oleh konsumen ketiga yaitu manusia dan yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai yaitu cacing dan flagellata. Dan hal ini akan terus terulang dalam suatu ekosistem. Pada ekosistem aliran energi dapat dilihat pada rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida ekologi. Sawah merupakan salah satu ekosistem manusia untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Tanaman yang ditanam di sawah kebanyakan berupa padi yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Rantai makanan di sawah secara langsung mempengaruhi ekosistem yang ada di sawah. Jika rantai makanan di sawah terganggu, maka produksi padi juga akan terganggu seperti munculnya hama atau gagal panen. Komponen penyusun ekosistem sawah berdasarkan sifatnya terdiri dari komponen biotik, yaitu tumbuhan sebagai produsen, serangga, burung, serta keong mas sebagai konsumen, lalu jamur sebagai pengurai, dan komponen abiotik yaitu suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah, juga air yang akan mempengaruhi keutuhan suatu ekosistem. Berdasarkan fungsinya, komponen ini dibedakan menjadi 3, yaitu komponen autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Komponen autotrof adalah tumbuhan sebagai produsen, komponen heterotrof adalah hewan pemangsa baik yang termasuk hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Masing-masing komponen heterotrof ini menduduki posisi sebagai konsumen baik sebagai konsumen 1, 2, 3, maupun 4. Dalam ekosistem di sawah, padi merupakan produsen karena padi menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup atau organisme yang hidup di ekosistem sawah. Tikus dan burung pemakan biji dapat dijadikan sebagai konsumen tingkat 1 karena dapat mengkonsumsi padi secara langsung. Sedangkan untuk konsumen tingkat 2 diisi oleh ular yang mengkonsumsi tikus. Kemudian konsumen tingkat 3 diisi oleh burung elang yang mengkonsumsi tikus tersebut. Jamur pada rantai makanan tersebut memiliki peran sebagai dekomposer atau pengurai saat konsumen tingkat 3 mati. Demikian penjelasan ekosistem sawah yang ada di sekitar rumah saya. Harapannya kita dapat senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem agar rantai makanan tetap terjaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairunisa Hanifah dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 58. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil pengamatan saya terhadap ekosistem perkebunan jagung. Perkebunan merupakan jenis dari ekosistem buatan. Pada perkebunan ini terdapat komponen biotik yaitu pohon jagung sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, burung pipit sebagai konsumen sekunder. Dan pada malam hari biasanya ditemukan ular di sekitar perkebunan sebagai konsumen tersier. Komponen abiotik yang dapat ditemukan di sini ialah cahaya matahari, udara, dan tanah. Interaksi yang dapat dilihat dari ekosistem ini adalah belalang yang memakan dedaunan pohon jagung dan burung kecil yang memakan biji jagung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.